Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait domain name system atau biasa disebut dengan DNS. Oke, DNS merupakan sebuah service dalam jaringan TCP/IP yang dapat menerjemahkan IP address ke suatu nama domain tertentu. Nah, DNS ini diartikan sebagai nama unik yang digunakan sebagai pengidentifikasi sebuah server, baik web server maupun email server. Tugas utama dari DNS adalah mempermudah user untuk mengakses sebuah IP dengan nama yang mudah diingat oleh manusia atau oleh user. Contohnya, apabila kita akan membuka halaman Facebook, kita lebih mudah mengingatnya dengan mengakses www.facebook.com dibandingkan dengan mengingat IP address-nya. IP address Facebook sendiri adalah 101.2.44.251. Nah, tentunya user tidak akan dapat mengingat IP address tersebut. Nah, untuk memudahkannya, IP address tersebut dialiaskan atau dirubah menjadi nama unik, yaitu www.facebook.com. Kemudian terkait bagian-bagian dari domain ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah top level domain, kemudian yang kedua second level domain, dan yang ketiga adalah third level domain. Untuk top level domain ini merupakan sebuah bagian dari nama domain atau alamat website yang berada pada bagian kanan sampai tanda titik. Jadi berada pada bagian akhir. Nah, top level domain ini dibagi menjadi 2, yaitu global top level domain dan country code top level domain. Untuk global top level domain ini contohnya adalah .com, .net, .org, dan sebagainya. Kemudian country code top level domain ini tergantung dengan kode negaranya. Di Indonesia, country code top level domainnya adalah .id. Kemudian di UK misalnya, country code-nya adalah .uk dan lain-lain. Dan untuk second level domain ini merupakan sebuah nama yang terdaftar, jadi nama unik yang terdaftar. Misalnya tadi pada alamat www.facebook.com dia memiliki second level domain adalah Facebook. Kemudian untuk third level domain ini merupakan nama domain yang diberikan sebelum second level domain dan top level domain. Nah, third level domain ini juga biasa kita sebut dengan subdomain. Misalnya apabila kita memiliki suatu website, misalnya websitenya adalah nama domain.com, kemudian apabila kita mau menambahkan web lagi untuk keperluan email, kita bisa buat subdomainnya. Jadi misalnya mau webmail.namadomain.com gitu. Nah, terdapat beberapa hal untuk mendukung kinerja dari sistem DNS ini. Yang pertama ada DNS resolver, kemudian ada recursive DNS server, dan authoritative DNS server. Untuk DNS resolver ini merupakan sebuah program DNS client yang dijalankan pada komputer user dan menghasilkan DNS request untuk keperluan program aplikasi. Resolver merupakan bagian dari program aplikasi yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Kemudian yang kedua, untuk recursive DNS server ini akan meneruskan pencarian DNS melalui respon atau balasan query dari resolver dan mengembalikan jawabannya ke resolver. Jadi karena itu disebut recursive DNS server. Kemudian authoritative DNS server ini merupakan bagian yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari rekursor, baik dalam bentuk sebuah jawaban maupun dalam bentuk penunjukan atau penyerahan tugas ke DNS server yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan
bagaimana mengkonfigurasi domain name system melalui program Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuka Cisco Packet Tracer. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana mengkonfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer. Nah, awalnya kita buat dulu topologi jaringannya. Ini saya akan menggunakan dua buah PC. PC 1 dan PC 2. Kemudian saya akan menggunakan switch Oke, selanjutnya setelah switch saya juga akan menggunakan servernya. Nah, servernya saya rename jadi DNS server. Oke, kemudian kita hubungkan dengan connection. Di PC 1 dengan switch, kemudian di PC 2 dengan switch, kemudian switch dengan servernya. Setelah itu kita konfigurasikan alamat IP static pada PC dan server. Ya, pertama kita mulai dulu dari server. Kita setting IP address-nya. Pilih tab desktop, kemudian IP configuration, dan masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masnya terisi otomatis, dashboard gateway-nya diisi 192.168.1.1, dan DNS servernya disamakan dengan IP address-nya tadi, yaitu 192.168.1.2. Oke, ini untuk konfigurasi di server DNS-nya. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi untuk PC 1. Desktop IP configuration. Nah, IP address-nya di sini diisi 192.168.1.3. Subnet masnya terisi otomatis, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1, dan DNS servernya diisi IP address dari server tadi 192.168.1.2. Oke. Kemudian kita setting juga yang ada di PC 2. Nah, untuk PC 2 ini IP address-nya diisi 192.168.1.4. Jadi tadi yang 2 itu untuk server, 3 untuk PC 1, dan sekarang yang 4 ini untuk PC 2. Dan masnya terisi otomatis, kemudian default gateway-nya diisi 192.168.1.1, dan DNS servernya 192.168.1.2. Oke, setelah selesai kita mengkonfigurasikan alamat IP static di PC dan server, selanjutnya kita konfigurasikan DNS service pada generic server. Caranya kita klik pada server, kemudian kita pilih tab services, kemudian klik DNS. Nah, pertama kita ubah dulu DNS service-nya dari off ke on. Kemudian kita masukkan, kita definisikan nama DNS dari servernya. Di sini misalnya kita buat nama spesifik dari DNS servernya, jadi DNS server. Kemudian IP address-nya diisi IP address server tadi 192.168.1.2. Kemudian kita klik add. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan cara ping ke server dari PC 1. Nah, kita gunakan nama dari hostnya atau nama dari
DNS servernya tadi dan bukan menggunakan alamat IP. Caranya kita klik pada PC1, kemudian pilih command prompt. Nah, kita akan menjalankan perintah ping ke DNS server. Jika DNS service sudah menyala, tadi sudah di-on-kan, dan seluruh konfigurasi IP tadi sudah disetting, seharusnya ping ini akan berhasil. Nah, sini kita lihat bahwa kita mendapatkan reply, jadi pingnya sudah berhasil. Nah, dengan langkah yang sama, kita bisa juga mengujinya dari PC2. Dari PC2, kemudian kita lakukan ping ke DNS server. Oke, berhasil. Nah, itu tadi adalah cara mengkonfigurasi DNS menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.